Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan final project kami yang berjudul Oh My Cafe dengan kelompok yang beranggotakan Muhammad Albab Rito Pratama, Evi Zulfia Rahmah, Talaba Rizky, Daru Windra Saidina, Firesa Alif Nur Rahman. Oh My Cafe adalah sebuah software aplikasi kasir modern yang digunakan oleh kafe untuk membantu transaksi layaknya mesin kasir pada kasir konvensional. Langsung saja kita masuk ke kode programnya. Program ini diawali dengan beberapa header file, yaitu iomanip, iostream, variadic-table.h, dan helpers.h. Untuk header file iomanip sendiri adalah library yang dapat digunakan untuk memanipulasi tampilan layar. Sedangkan iostream merupakan library yang diperuntukkan sebagai standar input-output yang digunakan oleh bahasa C++. Variadic-table.h itu sendiri merupakan kumpulan function atau library untuk membantu kita membuat layout tabel lebih mudah. Untuk helpers.h yang merupakan header file yang isinya function-function yang secara general dapat membantu untuk memudahkan membuat program. Di sini kita menggunakan helpers.h untuk mengatur spasi pada menu biar lebih rapi. Di sini ada beberapa variabel global yang bisa diakses oleh function mana saja. Pertama ada variabel menu dengan tipe data array of string yang berisi list menu makanan dan minuman. Lalu ada variabel harga per item dengan tipe data array of integer. Nah, isinya adalah harga dari setiap menu dari makanan dan minuman. Lalu juga ada variabel jumlah per item yang juga menggunakan tipe data array of integer yang isinya adalah jumlah dari menu yang sudah dipesan sebelumnya oleh si user. Dan ada juga variabel total harga dan indeks pesanan yang bertipe data integer. Lalu untuk selanjutnya di sini ada struct pesanan dengan nama bertipe data string dan indeks jumlah harga yang bertipe data integer. Kemudian ada deklarasi dari struct of array pesanan yang fungsinya sebagai penyimpanan pesanan-pesanan dari user tersebut. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mas Kalwabet. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Daru Windra Saidina. Dari penjelasan mulai dari header sampai deklarasi variabel global yang akan kita pakai. Selanjutnya kita akan mulai memasuki function dan prosedur. Dalam hal ini akan dijelaskan oleh rekan kami, Firesa Alif Nur Rahman. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, makasih Mas Albert atas waktu yang telah diberikan. Jadi saya akan menjelaskan tentang whitelist menu. Di sini ada cout, yaitu cout makanan. Juga ada perulangan di sini. Ini juga ada cout format tab menu, itu agar tabnya itu terlihat lebih rapi. Ini juga ada cout untuk harga per item yang dikeluarkan. Ini terus yang kedua juga ada sama, minuman, kalau tadi makanan. Juga ada perulangannya juga ada format tab agar tabnya terlihat lebih rapi. Juga ada cout untuk harga per item. Untuk di makanannya perulangannya itu i-nya itu lebih kecil daripada 5 karena makanan itu cuma 1 sampai 5. Kalau yang di minuman i-nya lebih kecil dari 10 karena 1 sampai dari 6 sampai 10 i-nya sama dengan 5. Terus di bawahnya ada void tampilkan pesanan in mode sama dengan 0. Kalau yang mode sama dengan 0 ini yaitu default. Kalau 1 itu untuk update. Terus di bawah ada system clear untuk nge-clear. Ada switch mode. Case yang pertama itu untuk mengubah pesanan. Yang kedua itu default untuk pesanan. Ya, kalau yang mau ngeluarin pesanan itu pakai in mode 0 atau default. Dan untuk mengubah pesanan itu pakai yang in mode sama dengan 1. Saya kembalikan kepada Mas Albert. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk penjelasannya dari rekan kami Firasal Nur Rahman yang telah menjelaskan list menu sampai tampilkan sebagian tampilkan pesanan seperti itu. Selanjutnya kita akan memasuki penjelasan dari variadic table yang dimana variadic table adalah table yang kami gunakan untuk memformat output supaya output table itu lebih rapi dan mudah dibaca. Dalam hal ini akan dijelaskan oleh rekan kami, Evi Zulfia Rahmah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mas Albert atas waktunya. Saya akan mulai menjelaskan dari variadic table. Nah, variadic table itu tadi sudah dijelaskan. Di situ tuh terdapat banyak function atau function-function yang dapat digunakan atau dapat dipanggil di main sini nanti itu untuk merapikan tabel, merapikan outputnya dari tabel tersebut. Kemudian makanya di header tadi kita include-kan variadic table.h karena ini adalah header file. Kemudian template untuk variadic table ini kita harus menginputkan tipe data di setiap kolomnya. Nah, di sini kita mempunyai kolom nomor, menu, jumlah, harga, dan subtotal. Nah, masing-masing kolom ini mempunyai tipe data masing-masing. Untuk nomor tipe data integer, menu string, kemudian jumlah, harga, dan subtotal menunya tipe datanya integer. Kemudian kita deklarasikan variabel table itu sebagai VT, nanti digunakan untuk memanggil variabel table tersebut. Nah, kemudian static column size-nya kita pakai 10 karena kita mempunyai 10 baris. Kemudian untuk index number kita mulai dari 1, tipe datanya integer. Kenapa dari 1? Karena untuk menampilkannya kita mulai dari 1. Kemudian ada perulangan untuk menampilkan pesanan dalam satu baris. Nah, itu kita validasi dulu. Jadi yang ditampilkan itu ketika menu yang dipilih itu berjumlah lebih dari 0 alias ada. Jadi ketika sama dengan 0 atau kurang dari itu tidak akan ditampilkan di tabel tersebut. Kemudian kita panggil function addRow. Manggilnya kita pakai VT yang tadi deklarasikan, kemudian .addRow. Nah, itu nanti memasukkan data-data tersebut ke tabel. Nah, untuk nomor kita pakai increment index number yang dimulai dari 1 tadi, kemudian nama pesanan, kemudian jumlah pesanan, harga per item, kemudian subtotal. Nah, setelah itu kita print tabel pesanan tersebut dengan cara memanggil function print dari variadic table. Caranya adalah vt vt.print. Nah, ini nanti untuk mencetak tabel pesanan. Kemudian kita hitung total harga. Total harga kita deklarasikan dulu, total harga sama dengan 0, kemudian pakai perulangan sampai 10. Nah, total harga itu sama dengan total harga ditambah harga yang dari menu yang dipesan dikali jumlah yang dipesan. Kemudian kita tampilkan total harga dari pesanan yang sudah dipilih. Kemudian lanjut ke function from ubah pesanan. Pertama deklarasikan dulu nomor menu, jumlah pesanan, subtotal baru itu dengan tipe data integer. Kemudian panggil lagi fungsi tampilkan pesanan, modenya 1. Karena yang 0 itu untuk pesanan asli tadi atau default, yang untuk case 1 itu untuk menampilkan menu yang ingin diubah. Kemudian kita tampilkan output, masukkan nomor menu yang ingin diubah. Kemudian user menginputkan dengan nomor menu. Sama juga dengan
ada output masukkan jumlah pesanan yang ingin diubah, kemudian user memasukkan jumlah pesanan yang ingin diubah. Nah, kita hitung subtotal yang baru itu dengan harga per item dari pesanan yang diubah tadi, kemudian dikalikan jumlah pesanan. Nah, jumlah pesanan ini didapat dari pesanan yang dipilih tadi, yang ingin diubah tadi. Nah, itu jumlahnya berapa. Nah, nanti itu ada di jumlah pesanan yang baru ini. Nah, sekian dari saya, saya kembalikan ke Mas Albert. Oh, baik, terima kasih atas penjelasannya. Itu sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana variatic table, index number, dan bagaimana munculkan tabelnya. Lalu kita mengkalkulasi apakah user ingin mengubah pesanannya atau tidak. Nah, setelah itu kita akan komputasi sedikit dengan mengoverride nilai dari pesanan dengan jumlah pesanan dan subtotal baru. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas function assign pesanan. Nah, dalam hal ini akan dijelaskan oleh rekan kami, Muhammad Alba Prido Pratama. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang function void assignment pesanan, yaitu untuk memberikan data pesanan. Fungsinya adalah untuk menambah data pesanan dengan parameter indeks dan indeks menu dengan tipe data integer. Nah, di sini kita akan memasukkan nilai pesanan ke dalam array pesanan. Itu ada nama sama dengan menu dengan array indeks menu. Yang kedua ada indeks, yaitu dengan indeks menu. Yang ketiga ada jumlah sama dengan jumlah per item dengan array indeks menu. Yang keempat ada harga, yaitu harga per item dengan array indeks menu dikali jumlah per item dengan array indeks menu. Nah, setelah di situ, sini kita akan langsung masuk ke fungsi main, yang dimana untuk menjalankan program tersebut. Yaitu pertama kita mendeklarasikan variabel pilihan, lanjut uang pembayaran, total kembalian sama dengan 0, dan ubah pesanan dengan tipe data integer. Nah, di sini akan mencetak output selamat datang di Oh My Cafe di baris 119 sampai 122. Lanjut langsung masuk ke list menu. User akan melihat output masukan pilihan menu dan user akan disuruh diarahkan langsung masuk pilihan. Nah, di sini di baris 130 kita akan menggunakan perulangan for, yang dimana integer sebagai tipe data dan indeks sama dengan 0, i lebih kecil dari 10, dan increment i++, yang dimana untuk mengatur perulangannya. Jika pilihan sama dengan 1, jika pilihan sama dengan i tambah 1, maka cetak masukkan jumlah menu yang ingin dipesan. Terus di sini kita akan masuk ke assignment pesanan, kita balik lagi, yaitu dengan indeks pesanan increment dan i. Nah, terus di sini akan ditanya user, apakah ingin memesan lagi? Jika ya, lanjut. Jika tidak, break. Begitu saja. Saya kembalikan lagi kepada Mas Albert. Baik, terima kasih atas penjelasan mengenai assign pesanan, di mana fungsi ini bertujuan untuk lebih memudahkan kita dalam memberikan data pesanan ke variabel struct of array pesanan sesuai indeksnya. Lalu ada penjelasan dari main bagaimana user akan memilih menunya. Lalu setelah ini kita akan memasuki tampilkan pesanan, yang dimana user setelah menginputkan pesanan, maka program akan mengembalikan function tampilkan pesanan, yang dimana tampilkan pesanan ini akan menampilkan pesanan-pesanan yang sebelumnya sudah dipesan oleh
user. Nah, setelah itu user akan diberikan pilihan untuk mengubah pesanan. Jika user ingin mengubah pesanan, maka program akan menjalankan function from ubah pesanan yang dimana seperti yang dijelaskan sebelumnya, from ubah pesanan ini berfungsi untuk menghandle nomor menu yang ingin diubah oleh user, lalu jumlah pesanannya juga, dan setelah itu inputan tersebut akan kita masukkan ke variabel akan kita masukkan ke data yang sebelumnya sudah ada sesuai indeksnya berdasarkan nomor menu, lalu kita masukkan jumlah pesanan dan subtotal baru. Nah, selanjutnya setelah user berhasil mengubah pesanannya, program akan tampilkan pesanan lagi seperti yang sebelumnya, akan menampilkan pesanan yang sudah dipesan sebelumnya, berikut juga hasil yang sudah diubah oleh user sebelumnya, seperti itu. Lalu user akan diberikan opsi lagi, apakah ingin memesan lagi. Jika iya, user akan dikembalikan ke entry point pilih menu, yang dimana di sini entry point pilih menu ada di baris 132. Di sini user akan dikembalikan untuk memilih menu lagi, memasukkan menu, akan dikembalikan untuk diberikan pilihan untuk mengubah pesanan, dan seterusnya. Setelah semua rangkaian ini selesai, kita akan masuk ke pembayaran. Di sini user akan diarahkan untuk memasukkan uang pembayaran sesuai total harga yang sudah ada di pesanan tadi, ekstrak pesanan. Di sini ada total kembalian, yang dimana total kembalian ini rumusnya sederhana saja, yaitu uang pembayaran sebelumnya sudah diinputkan, lalu total harga dari pesanan tadi. Nah, di sini ada perkondisian sederhana, di mana total kembaliannya kurang dari 0, maka user akan diberikan notifikasi kalau pembayarannya ini masih kurang, begitu. Lalu user tinggal mengeklik tombol enter untuk kembali ke entry point bayar. Nah, di situ user dipersilakan untuk menginputkan uang pembayaran lagi, seperti itu. Nah, di sini setelah menampilkan pesanan, ini akan ditampilkan uang pembayaran dan total kembalian. Dan di sini user juga akan ditanya apakah ingin mengirimkan donasi, yang dimana untuk memenuhi persyaratan ini user harus memiliki total kembalian lebih dari 0 dan total kembaliannya itu kurang dari 500. Jadi sistem akan memberikan opsi apakah ingin total kembaliannya itu didonasikan, seperti itu. Jika iya, jika iya, program akan mengkomputasi donasi ini adalah total kembaliannya sebelumnya. Lalu kita kembalikan total kembaliannya menjadi 0 karena total kembalian sebelumnya sudah dipindahkan nilainya ke variabel donasi. Lalu di sini kita buat total kembaliannya menjadi 0. Kita tampilkan pesanannya lagi, berikut dengan uang pembayaran, total kembalian, dan tambahan output donasi. Nah, seperti itu penjelasan kodenya. Sekarang kita akan coba menjalankan programnya. Di sini ada seorang user ingin beli nasi goreng dengan jumlah nasi gorengnya 3, dan user ini ingin memesan lagi berupa cappuccino. Cappuccino-nya juga 3, lalu tidak ingin memesan lagi,
Dan di sini user mengalami kekurangan uang seperti itu. Maka user ingin mengubah pesanan di mana cappuccino-nya itu berada di nomor menu nomor 2, maka di sini kita masukkan nomor menu 2. Lalu jumlah pesanannya ingin diubah menjadi 0, nggak jadi pesan cappuccino. Dan di sini user hanya memesan nasi goreng. Lalu ada opsi ingin memesan lagi, maka user memilih tidak. Setelah itu user akan diarahkan untuk memasukkan uang pembayaran. Di sini user akan memasukkan uang pembayarannya itu 50.000. Maka kembaliannya adalah 20.000 seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, khilaf atau penjelasan yang agak membingungkan, saya mewakili kelompok 7 Oh My Cafe, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.